Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Syamtuk. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang speed on demand teman-teman ya, atau yang dikenal dengan singkatan SOD. Mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu apa itu SOD, yang disediakan oleh provider IndiHome untuk mengatasi permasalahan FUP IndiHome. Jadi solusi terakhir yaitu kita harus melakukan yang namanya speed on demand atau yang dikenal dengan istilah SOD. Pengen tahu seperti apa? Silahkan simak video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Oke teman-teman, saya sudah berada di halaman browser ya. Kemudian saya ketikkan Google sebagaimana di video-video saya sebelumnya. Kemudian kita ketikkan My IndiHome. My IndiHome lagi ya teman-teman ya. Jangan lupa saya kembali mengingatkan pada teman-teman masuknya di www.indihome.co.id ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita masuk di sini. Jadi singkat cerita, seandainya teman-teman itu mengalami permasalahan tentang masalah FUP, karena di IndiHome itu ada yang namanya Valued Policy atau FUP yang mengakibatkan speed kita sudah agak melemah, artinya loading lama gitu ya teman-teman ya. Apalagi bagi teman-teman yang wifi-nya masih didistribusikan kembali, yaitu membangun sebuah jaringan RT RW net. Otomatis kita kan terlalu banyak komplain dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Agar tetap sebagaimana biasa speed yang kita gunakan, caranya kita harus melakukan yang namanya perpanjangan atau kita memperpanjang masa aktif FUP-nya dengan menggunakan layanan IndiHome yang namanya speed on demand. Oke, kita sudah masuk di linknya IndiHome. Kita tidak usah login ya teman-teman ya. Kita tanpa login menggunakan email. Oke, kemudian di sini ada menu paket dan add-on. Kita klik ya. Selanjutnya kita scroll ke bawahnya, kita masuk di add-on teman-teman ya. Masuk di add-on. Kemudian kita masuk di speed on demand teman-teman ya, ini ya, yang disingkat dengan istilah SOD. Oke. Apakah ada biaya seandainya kita melakukan perpanjangan FUP atau perpanjangan masa normal speed yang kita gunakan? Pastinya ada teman-teman ya. Karena sekarang persaingannya sangat ketat teman-teman ya. Apalagi di daerah yang pelosok teman-teman ya. Termasuk di kawasan saya sangat ketat banget teman-teman ya. Oke, kita lihat detailnya ya langsung ya. Ini kita masuk di speed on demand atau yang disingkat dengan SOD. Kita masuk di lihat detail. Oke, di sini sudah ada keterangannya teman-teman ya. Layanan untuk meningkatkan kecepatan internet sesuai kebutuhan Anda secara temporer. Paket yang ditawarkan bervariasi mulai dari masa berlaku 1 hari, 3 hari, atau 7 hari, atau 1 minggu teman-teman ya. Dengan kecepatan mulai dari 20 Mbps hingga 200 Mbps teman-teman ya. Secara otomatis, kecepatan internet Anda akan kembali seperti semula setelah masa berlaku layanan speed on demand berakhir. Oke, tujuannya bagaimana? Seandainya kita mengikuti paket yang reguler, kita hanya batas up to-nya saja di 100 Mbps teman-teman ya. Tidak bisa mencapai kecepatan 2 kalinya atau 200 Mbps. Jadi kalau kita langganan yang 100 Mbps, seandainya kita memiliki banyak klien, khususnya para pengusaha RT RW net, termasuk seperti saya nih ya, kemarin ya, saya pernah melakukan 1 kali perpanjangannya. Jadi seandainya FUP kita itu sudah di ambang batas minimum, artinya kita harus antisipasi pelanggan kita kabur gitu ya teman-teman ya. Jadi kita alternatifnya upgrade aja, artinya mengikuti SOD, tapi kita dikenakan tarif tambahan teman-teman ya. Ini ya, untuk yang paket yang 10 Mbps up to 20 ini ya di atas ya, harga paket 1 hari atau 1 kali 24 jam. Yang paket yang 10 Mbps up to 20 Mbps ya teman-teman ya, selama 1 hari itu tambahannya Rp40.000 teman-teman ya. Kemudian kalau yang up to 30 Mbps maka kita dikenakan tarif sebesar Rp75.000. Kalau yang up to 40 Mbps dikenakan tarif sebesar Rp115.000
per hari teman-teman ya. Kalau yang up to 50 Mbps Rp150.000, up to 100 Mbps Rp180.000 per hari. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu seandainya langganannya 10 Mbps kemudian ingin tambah cepat lagi, maka selama beberapa hari gitu ya. Jadi kita akumulasi sendiri aja teman-teman ya, berapa kebutuhannya teman-teman. Oke teman-teman, ini ya itu. Kemudian ini adanya sampai 50 Mbps ini 1 hari. Selanjutnya di bawahnya ada harga paket 3 hari atau 3 kali 24 jam teman-teman ya. Seandainya paketnya teman-teman itu 10 Mbps, kemudian teman-teman ingin kecepatannya bertambah 20 Mbps per 3 hari, maka teman-teman itu harus membayar sebesar Rp75.000 teman-teman ya. Kemudian dari 10 Mbps kecepatannya ingin up ke 30 Mbps selama 3 hari, maka teman-teman disuruh bayar Rp150.000 sampai seterusnya teman-teman ya, itu ya, sampai up to 100 Mbps. Teman-teman bisa cek sendiri aja di SOD nya atau speed on demand nya. Kemudian di bawahnya teman-teman ya, yang paling besar itu harga paket 7 hari atau 7 kali 24 jam teman-teman ya. Seandainya teman-teman itu kecepatannya 10 Mbps kemudian mau di upgrade ke 20 Mbps selama 7 hari, maka teman-teman dikenakan biaya sebesar Rp120.000. Kemudian kalau yang 30 Mbps maka teman-teman dikenakan sebesar Rp255.000 sampai seterusnya. Kita teman-teman ya. Kemudian kita baca di bawahnya, benefit menggunakan speed on demand. 1. Kemudahan upgrade speed sesuai kebutuhan secara temporer. Layanan SOD bersifat unlimited teman-teman ya. Jadi kita seandainya menggunakan layanan SOD itu sudah tidak ada batas FUP nya teman-teman ya, karena sesuai berapa hari yang kita gunakan, disitulah speed on demand kelebihannya, karena memang kita kan diwajibkan bayar lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, ini mungkin bagi internet keluarga atau bagi pengguna rumahan mungkin sangat mahal teman-teman ya, tapi kalau bagi pengusaha RT RW net yang providernya menggunakan IndiHome, kebanyakan sekarang menggunakan speed on demand atau SOD. Rata-rata seperti itu, termasuk saya teman-teman ya. Karena saya estimasikan dulu, seandainya di akhir bulan, anggap aja tanggal 26, kan sudah sisa beberapa hari, maka disitulah saya harus upgrade kecepatan saya agar pelanggan kita tidak kabur gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian di bawahnya kemudahan cara bayar atau prepaid. Pelanggan dapat mengontrol tagihan sesuai kemampuan. Betul ya teman-teman ya, ini ya. Pelanggan dapat mengontrol tagihan sesuai kemampuan. Jadi kita itu bisa mengestimasikan sendiri kita langganan yang berapa Mbps dan digunakan beberapa orang atau berapa orang. Jadi kita bisa mengestimasikan sampai di mana batas FUP kita gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin kalau bagi pelanggan rumahan tidak perlu up lagi ya, karena murah meriah saja. Tapi sekalipun internet kita tetap jalan, kalau dibuat distribusi lagi teman-teman, anggap aja dibuat RT RW net ataupun yang lain ataupun perusahaan ataupun perkantoran, maka otomatis seandainya internet kita loadingnya agak lama, malas juga gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi mendingan kita upgrade aja, bisa menggunakan yang SOD 1 hari, 3 hari ataupun yang 7 hari. Memang mungkin IndiHome terkesan mahal teman-teman ya, tapi kalau saya bandingkan, saya menggunakan IndiHome sekalipun perbandingan kecepatannya itu bukan 1 berbanding 1, karena di sini di daerah saya ini, di kampung halaman saya, ada beberapa provider yang harganya sangat wah teman-teman ya. Mungkin kalau di perkotaan sama dengan First Media sama Bisnet, 1 berbanding 1, kecepatan uploadnya 100 MB, kemudian downloadnya 100 MB, kemudian kecepatan uploadnya juga sama 100 MB, 1 banding 1. Tapi harga yang mereka tawarkan sangat fantastis teman-teman ya. Per 100 MB nya itu saya kemarin ditawarkan sebesar 2.900.000-an teman-teman ya, hampir 3 juta. Ya, kalau kita hitung-hitung mungkin lebih murah ini masih teman-teman ya, karena kalau di sini kita seandainya paket kita 50 Mbps yang paling besar sudah ya, kemudian kita up to 100 Mbps selama 7 hari, itu kita dikenakan tambahan sebesar ini Rp120.000 gitu ya teman-teman ya. Mungkin lebih murah lah ya, lebih murah teman-teman ya. Jadi seandainya kita langganannya yang 50 Mbps tapi menggunakan SOD, berarti selama 1 bulan kita dikenakan 480
itu SOD-nya saja, ditambah tagihan yang 50 Mbps. Murah banget teman-teman ya, dibandingkan kita harus 1:1 tapi harganya sangat wah gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Ini sekedar informasi bagi teman-teman RT RW net yang berlangganan IndiHome kemudian terkena batas FUP. Bagaimana solusinya? Solusinya atau solusi terakhirnya, kita harus langganan yang namanya speed on demand, artinya memperpanjang masa batas FUP kita agar kecepatannya tetap stabil dan lain sebagainya. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, kita share di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.